Kita pernah membahas bahwa nilai kepribadian dibentuk dengan menggunakan akal, antara lain oleh lingkungan melalui komunikasi. Ini pernah kita bahas terutama di sesi 9. Tetapi ketika sudah terbentuk, nilai berbalik mendominasi persepsi dan gagasan serta akal. Teori paradigma naratif pada dasarnya membahas hal itu. Menurut teori ini, persepsi manusia lebih ditentukan oleh nilai yang sudah terbentuk daripada oleh logika, oleh akal. Konsep paradigma naratif membandingkan diri dengan paradigma rasional, pembentukan persepsi berdasar logika, nalar berdasar akal. Menurut teori ini, argumen yang didasarkan pada nilai-nilai yang sudah terbentuk pada pengalaman-pengalaman nyata di masa lalu lebih meyakinkan daripada argumen yang didasarkan pada logika, pada proses berpikir yang tidak ada dalam pengalaman manusia. Yang menjadi inti argumen adalah nilai yang sudah ada, bukan akal. Dengan sedikit akal sehat atau common sense, narasi yang selaras dengan pengalaman bersama sudah menjadi argumen yang meyakinkan. Ini menerangkan mengapa banyak pesan sosial termasuk kampanye, pidato, iklan, humas, dan sebagainya relatif mudah diterima, sekalipun sebenarnya kurang bernalar. Rasionalitas naratif didasarkan atas koherensi dan fidelitasnya. Koherensi naratif adalah konsistensi internal suatu informasi atau suatu kisah, suatu cerita. Misalnya, tokoh A disebut sebagai sarjana pertanian yang pernah menjadi relawan untuk membangun pertanian masyarakat pedalaman selama 11 tahun, misalnya, gitu ya. Fidelitas naratif adalah kesesuaian karakter atau nilai-nilai tokoh atau topik dengan pengalaman atau cita-cita komunikan. Misalnya, tokoh A tadi menyampaikan niatnya kepada masyarakat petani di suatu wilayah untuk mengembangkan potensi pertanian di wilayah itu. Misalnya begitu ya. Kalau Anda perhatikan, paradigma naratif juga berhubungan dengan disonansi kognisi. Ada di sesi 22. Dan teori keseimbangan, sesi 23. Tetapi bertentangan dengan model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood model yang akan kita bicarakan di sesi 25.